Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yakni kitab Mukhtasar Jiddan, yang mana kita telah sampai ke pembahasan mubtada dan khobar. Kemarin telah beres ya, kita membahas tentang ibul fa'il, isim domir. Sekarang kita akan membahas tentang mubtada dan khobar mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli halin wa a'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin Allah min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab menjelaskan tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u bermula mubtada. Huwa bermula ia mubtada. Di apa itu yang dimaksud mubtada? Mubtada itu al-ismu, itu isim, al-marfu'u yang dirofa'kan, al-'ari yang sepi, yang kosong, anil awamilil lafziyati dari amil bangsa lafzi. Jadi yang merupakan mubtada itu ialah amil ma'nawi. Amil ada dua, amil lafzi, amil ma'nawi. Ya, kalau amil ma'nawi yang merupakan mubtada yaitu amil ibtida. Gak kelihatan amilnya, cuma secara maknanya doang gitu. Ya, ini bermaksud musannif annal mubtada, bahwa sesungguhnya mubtada huwa bermula mubtada, al ismu itu ialah isim, al marfu yang dirofa'kan, al 'ari yang sepi, yang kosong, tegasna al mujarradu yang kosong, anil awamilil lafziyati dari amil bangsa lafzi. Ya, dari amil bangsa lafzi, seperti apa? Ja'a Zaidun. Nah, Zaidun dia itu yang merupakan ya amil lafzi, fiil. Zaidun jadi fa'il. Maka lafaz Zaid nggak boleh dijadikan mubtada karena dia telah diperintah oleh amil lafzi Ja'a gitu. Fakhraja maka mengecualikan Imam Musannif bil ismi dengan isim, al fi'lu oleh fi'il, jadi fa'il dari fakhraja. Wal harfu dan huruf bi'tibari ma'nahuma, dengan mengiktibarkan, mempertimbangkan makna keduanya fi'il dan huruf ya. Fakullun minha, maka bermula setiap satu darinya itu huruf dan fi'il. La yaqa'u tidak terjadi, iya huruf dan fi'il. La yaqa'u tidak terjadi, iya mubtadaan akan mubtada gitu. Jadi fi'il dan huruf itu dia tidak bisa dijadikan mubtada. Yang bisa dijadikan mubtada yaitu al ismul marfu'u wal 'ari anil awamilil lafziyati. Ya, perlu kita garis bawahi yang bisa dijadikan ta'rif definisi mubtada itu ini. Ya. Nah, ini ya tarif definisinya itu yang ini. Wa kharaja dan mengecualikan Imam Musannif bil marfu'i dengan yang dirofa'kan, al mansubu oleh yang dinasabkan. Nggak bisa nih dijadiin sifat dan mausuf ya, nggak bisa. Tapi dia ini menjadi fa'il dari kharaja. Ya gitu. Wa kharaja dan mengecualikan Imam Musannif dan mengecualikan bil marfu'i dengan yang dirofa'kan, al mansubu oleh yang dinasabkan gitu. Wal majrur dan dijairkan bi ghairi harfi zaidin dengan tanpa huruf zaidah. Nah, jadi pengecualian dari yang diropakan itu yang dinasabkan dan dijairkan. Contoh al mansub ra'aitu zaidan. Zaidan dia nggak bisa menjadi mubtada karena mubtada itu al ismu al marfu al 'ari min awamil lafziyati. Mungkin nanti ada mubtada yang dengan dimuqaddarahkan. Nah, nanti ada tuh di huruf jar zaidah, huruf zaidah. Contoh seperti apa? Wal majruri dan yang dijairkan bi ghairi harfi zaidin dengan tanpa huruf zaidah. Seperti contoh, bismillah.
ya bi-nya itu ba huruf jabu, ba huruf zaidah, maka isminya itu dia menjadi mubtada. Ya, isminya dia menjadi mubtada, khobarnya mahzub, yaitu mabduun bihi. Ya, dia domahnya itu apa namanya dengan muqaddarah, mana amin zuhuriha istighalul mahali biharokati harfi jarri zaidi, ya kan. Jadi dia itu ismunya kenapa nggak didomahkan? Karena tercegah oleh sibuknya tempat dengan harokat jar jaidah, karena memantaskan lah dengan huruf jar. Jadi seperti itu, makanya dia itu apa namanya domahnya itu dengan muqaddarah seperti itu. Nah, itu contoh dengan huruf jar zaidah. Fakullun minhuma, maka bermula setiap satu dari keduanya mansub dan majrur. La yaqau, tidak terjadi mubtadaan akan mubtada, gitu. Gitu ya, yang majrur nggak bisa. Contoh marratu bi zaidin, banyak dengan ba'jar, kadang nggak bisa dijadikan mubtada. Wa kharaja, dan mengocalikan Imam Musannif biqaulihi, dengan perkataannya al-ari anil awamil lafziyati. Mengocalikan dengan perkataan Imam Musannif itu lafaz al-ari anil awamil lafziyati. Oleh perkara iktarona yang berbarengan bi dengan itu amilun lafziyun, oleh amil yang bangsa lafzi, kal fa'ili, seperti fa'il, wa naibil fa'ili, dan naibul fa'il. Nah, ini pengecualian nih biqaulihi al-ari anil awamil lafziyati, perkara-perkara yang membarengi dengan itu perkara oleh amil lafzi seperti fa'il dan naibul fa'il. Tadi telah saya jelaskan ya, sama naibul fa'il ya. Contoh kalau misalkan naibul fa'il itu dia fi'ilnya dimajhulkan, maka kalau fi'ilnya dimajhulkan dia jadi naibul fa'il. Tapi kalau fi'ilnya ma'lum dia menjadi fa'il. Maka fa'il dan naibul fa'il dia falayu sama, tidak dinamakan kullun minhuma, oleh setiap satu dari keduanya fa'il dan naibul fa'il mubtadaan akan mubtada, seperti itu. Wal khobaru, dan bermula khobar, huwa bermula ia khobar, al ismu itu isim, al marfu'u yang dirofakan, al musnadu yang disandarkan, ilaihi kepadanya itu mubtada. Jadi khobar itu ya, kita garis bawahi tarif definisinya itu ya. Nih, tarif definisinya. Nah, jadi khobar itu ialah isim yang dirofakan, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi yang meropakan khobar yaitu mubtada itu. Nah, yakni bermaksud musannif annal khobaro, bahwa sesungguhnya khobar, huwa bermula ia khobar, al ismu itu isim, al marfu'u yang diropakan, al musnadu yang disandarkan, ilal mubtada'i kepada mubtada. Nahu, bermula contoh qauluka itu seperti ucapanmu. Nahu qaulika itu seperti ucapanmu, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khobar yang disandarkan kepada mubtada. Hada tamsilun, bermula ini contoh. Lil mubtada'i. Ini itu untuk mubtada. Wal khobaril mufradaini, dan khobar yang mufrad keduanya. Nah, jadi Zaidun qaimun dia itu sama-sama bentuknya bentuk kalimat mufrad. Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Fa Zaidun, maka bermula lafaz Zaid. Ismun tu isim marfu'un dirofakan mujarradun yang kosong anil awamil lafziyati, dari amil-amil bangsa lafzi. Fa huwa, maka bermula ia itu apa namanya? Zaidun mubtadaun, itu ialah mubtada. Wa rafi'uhu, dan bermula rafa'nya itu mubtada, al ibtida'u itu dengan amil ibtida. Gitu. Jadi yang merupakan mubtada itu dengan amil ibtida.
Wahua, ya, bermula ia Wawa bermula ia ibtida amilun ma'nawiyun, itu amil bangsa ma'nawi, la lafziyun, bukan amil bangsa lafzi. Seperti itu. Jadi ibtida itu amil ma'nawi, bukan amil lafzi. Wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun. Ismun itu isim, marfu'un yang disandar, yang dirofakkan, mustadun yang disandarkan ilal mubtada, kepada mubtada. Bahwa maka bermula ia qaimun ismun khobaru anhu, itu khobar darinya mubtada, marfu'un yang dirofakkan. Warafi'uhu, dan bermula yang merofakkannya itu khobar al mubtada'u, itu mubtada. Seperti itu. Wa zaidani, dan bermula lafaz zaidani qaimani, lafaz qaimani. Wa zaidani qaimani, dan bermula lafaz zaidani qaimani. Bermula dua jait, qaimani itu berdiri dua jait. Wa hadza misalun, bermula ini contoh, lil mubtada'i, itu untuk mubtada, wal khobari, dan khobar, al musannaya ini yang musanna keduanya, itu zaid dan qaim. Nah, jadi ini kalimatnya musanna ya, isim tasniyah. Nah, fa zaidani, maka bermula lafaz zaidani mubtada untuk menjadi mubtada, marfu'un yang dirofakkan bil ibtida'i, dengan ibtida. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya itu al alifu, itu alif, ya, niabatan sebagai pengganti yang didomati dari domal, ya annahu musannan, karena sesungguhnya ia itu zaidani musannan, itu ialah isim tasniyah. Jadi cara mengi'rabnya gitu ya, cara mengi'rab mubtada dengan isim tasniyah. Zaidani mubtada'un wa marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan idomati dan musannan. Wa qaimani, dan lafaz qaimani khobarun, itu menjadi khobarul mubtada, itu menjadi khobar mubtada, marfu'un dirofakkan bihi, dengan mubtada, wa alamatu raf'ihi, dan bermuatan tanda rafa'nya itu mubtada, al alifu itu alif, di annahu, karena sesungguhnya itu wa alamatu raf'i, dan bermula tanda rafa'nya itu khobar, al alif itu dengan alif, atau misalkan kainnya aja dah qaimani ya, wa alamatu raf'i, dan bermula tanda rafa'nya itu qaimani, al alifu itu alif, di annahu, karena sesungguhnya ia qaimani musanna, itu adalah isim tasniyah gitu. Wa zaiduna qaimuna, dan lafaz zaiduna qaimuna. Lafaz zaidani qaimuna, zaiduna qaimuna. Wa hadza misalun, bermula ini contoh lil mubtada'i, untuk mubtada wal khabari, dan khabar al majmu'aini yang dijamakkan keduanya, itu mubtada dan khabar mubtada. Jamaknya jamak inian, jamak muzakkar salim. Jam'a muzakkari saliman, jamak muzakkar salim akan jamak muzakkar salim, gitu ya. Jam'a muzakkarin saliman akan jamak muzakkar saliman, halnya selamat, iya, jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Fa zaiduna, maka bermula lafaz zaiduna mubtada untuk menjadi mubtada, marfu'un dirofakkan bil wawi, dengan wawi. Wa qaimuna, dan bermula lafaz qaimuna khobaru, itu menjadi khobar mubtada. Kadzalika, demikian seperti itu, marfu'un dirofakkan bil wawi, dengan wawi, li anna kullan minhuma, karena sesungguhnya setiap satu dari keduanya itu zaiduna qaimuna, jam'u muzakkari salimin, itu adalah jamak muzakkar salim. Jam'u muzakkarin salimin, itu adalah jamak muzakkar salimin yang selamat. Gitu ya. Wal mubtada'u, dan bermula mubtada, qismani, itu terbagi dua. Jadi mubtada itu dia terbagi dua. Zahirun
Yang pertama mubtada isim zahir wa mudmarun dan mubtada isim domir. Kama sebagaimana taqaddama yang telah terdahulu, anal fa'ila bahwa sesungguhnya fa'il zahirun itu ada fa'il isim zahir wa mudmarun dan fa'il isim domir, sama seperti fa'il yang telah kita bahas ya di atas. Fa zahiru maka bermula mubtada isim zahir ma itu perkara taqaddama yang telah terdahulu zikruhu oleh penyebutannya ia ma. Jadi di fa'il maksudnya. Yang tadi nih yang kita bahas tadi itu. Tuh. Oleh penyebutannya itu ma. Ya, maksudnya tadi kita bahas nih. Ini nih mubtada isim zahir. Gitu. Bukan isim domir. Ya'ni min qawlihi Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imun. Wa zahiru dan bermula mubtada isim zahir, huwa bermula ia isim zahir, ma itu perkara adalah yang menunjukkan lafzuhu lafadznya ia ma ala musammahu atas yang dinamai hu akan itu ma bila qarinatin dengan tanpa dibarengi dengan isim domir. Hah? Enggak. Wa zahir dan bermula mubtada isim zahir wa bermula ia ma itu kalimat dalla yang menunjukkan lafzuhu lafadznya ma ala musamma wa atas yang dinamai bila qarinatin dengan tanpa dibarengi atau dihubungkan dengan qarinah. Nah, bermula contoh Zaidun. Nah, ini mubtada isim zahir dengan tanpa dibarengi qarinah barengan apa namanya dengan isim-isim domir. Ya, itu. Fainau maka sesungguhnya ia Zaid ya dulu itu menunjukkan ala zati atas zat al maudhu'i yang diletakkan lah baginya zat bila qarinati dengan tanpa qarinah tanpa dibarengi. Wal mudmaru dan bermula mubtada isim domir ma itu kalimat dalla yang menunjukkan alal mutakalimi atas mutakalim ana au mukhatabin atau mukhatab anta au ghaibin atau ghaib bi qarinati takallumi dengan qarinah takallum ya ucapan pembicaraan au khitabin atau khitab au awil ghaibati atau ghaibah ana anta huwa gitu. Nahu bermula contoh. Nahu itu seperti contoh ana wa anta wa huwa. Tuh ya. Ana dia takallum, wa anta khitab, wa huwa ghaib. Wa huwa bermula isim domir yang qasimu itu terbagi ila muttasilin kepada isim domir muttasil wa munfasirin dan munfasil. Jadi isim domir terbagi dua. Ada isim domir muttasil, ada isim domir munfasil. Muttasil itu yang bersambung, munfasil itu yang terpisah. Fal muttasilu maka bermula isim domir yang muttasil, wa bermula ya isim domir muttasil, ma itu perkara itu domir lah, ma itu domir. Yajibu yang wajib ittisoluhu oleh bertempelnya itu ma bi amilihi dengan amilnya. Wala yaqau dan tidak terjadi ia ma ba'da illa setelah lapat illa fil ikhtiyari pada waktu pilihan. Maksudnya itu yang dimaksud pilihan di sini itu tidak darurat terpaksa gitu. Kalau dalam syair boleh karena ada darurat tuh syair gitu kan. Kalau dalam misalkan nggak terpaksa nggak boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya ma dorob ilat tu gitu, nggak bisa kayak gitu, susah ngasih contohnya juga ya kan. Ma dorob ilat tu gitu. Nah terus wa taqaddamat dan telah terdahulu
Ya. Amsilatuhu oleh contoh-contohnya mutasil fi babil fa'ili dalam bab fa'il. Fi qaulihi dalam perkataan musonib dorobtu dorobna ila akhiri ma taqaddama, kepada akhirnya perkara taqaddama yang telah terdahulu. Nah, jadi domir mutasil tuh kayak gini. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtunna gitu. Itu domir-domir mutasil. Bersambung. Yang di bab fa'il. Wal munfasilu dan bermula isim domir munfasil ma itu domir yubtada'u yang dimulai bihi dengannya itu domir wa yaqa'u dan terjadi ba'da ila setelah ila fil ikhtiyari dalam ikhtiar ya, dalam apa namanya ikhtiar ya. Contoh seperti kayak gimana? Wa ma daraba illa huwa gitu. Wa ma daraba illa huwa. Kalau munfasil dia boleh. Ya, dia boleh nih munfasil. Di jatuh setelah ila. Tapi kalau mutasil dia nggak boleh gitu. Pahamin sampai sini ya. Kalau isim domir mutasil, dia nggak boleh jatuh setelah ila. Karena balik lagi ke tarif definisinya. Fal mutasilu huwa ma yajibu ittisaluhu bi amilihi gitu. Wala yaqau ba'da illa, nggak boleh. Nah, kalau misalkan domir munfasil boleh. Wama doroba illa huwa, tidaklah memukul illa kecuali huwa dia. Wahwa bermula itu domir munfasil ma domir asyara yang mensyaratkan nilai kepadanya itu ma biqauli dengan perkataan Imam Musannif. Wal mutmaru isna asyara wa ya ana itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mubtada dengan isim domir. Mubtada dengan isim domir. Wal mutmaru dan bermula mubtada isim domir isna asyara itu ada 12. Wahia bermula iya isna asyara ya, mutmar isna asyara. Ana itu domir ana. Ad-dalu yang menunjukkan alal mutakallimi atas mutakalim, orang yang berbicara, finahwi qaulika dalam seumpama contoh ucapanmu, ana qaimun, lapat ana qaimun. Fa ana maka bermula lapat ana domirun itu adalah domir sim domir. Domir raf'in itu adalah sim domir rafa ya. Munfasilin yang munfasil. Mubtadaun itu menjadi mubtada. Mabniun mabni ala sukuni atas sukun fi mahali raf'in pada mahal rafa. Wa qaimun dan bermula lapat qaimun khobaruhu itu menjadi khobarnya mubtada marfu'un yang dirafakan bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang jelas. Jadi seperti itu ya. Cara mengi'rabnya mubtada isim domir ana qaimun, ana domir raf'in munfasilin mubtadaun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in wa qaimun khobaruhu marfu'un bi dhammatiz zahirati. Seperti itu. Wa nahnu dan lapat an nahnu. Lapat nahnu. Ad-dallu yang menunjukkan alal mutakallimi atas mutakalim wa ma'ahu dan tetap atasnya mutakalim ghairuhu oleh selainnya mutakalim. Awil apa ini? Awil mu'azzami nafsahu atau mu'azzam nafsah, pengagungan diri yang telah dijelaskan ya di video-video sebelumnya. Nahnu itu fi nahwi qaulika nahnu qaimuna. Nah, itu mutakalim ma'a atau mutakalim al ghaira, ada mutakalim wahda, mutakalim al ghaira. Kalau nahnu ini mutakalim al ghair. Nahu qaulika nahnu qaimun. Fa nahnu maka bermula lapat nahnu dhamir raf'in itu adalah dhamir rafa ya. Munfasilun yang
apa namanya, yang munfasil, mabni ala dhammi, atas dhammah, fi mahali raf'in, pada mahal rofa, mubtadaun, itu menjadi mubtada. Seperti itu. Terus wa qaimuna, dan bermula lafaz qaimuna, khobaru, itu menjadi khobarnya, marfu'un diropakan bil wawi dengan waw, li'annahu, karena sesungguhnya ia qaimuna khobar jam'u muzakkarin salimi, itu adalah jamak muzakkar salim. Seperti itu. Nahnu qaimuna disesuaikan dengan dhamir-dhamirnya. Wa anta bi fathi ta'i, dan berdapat anta dengan memfathahkan ta, ad-dal yang menunjukkan al mukhatabi, atas orang yang diajak bicara. Fi nahwi qaulika, dalam seumpama contoh ucapan kau, anta qaimun, bermula engkau, qaimun itu berdiri. Fa anta, ya ini kurang taknya ini. Makan. Coba makan. Fa anta, maka bermula anta, dhamiru raf'in, itu adalah dhamir rafa munfasilun, yang munfasil, mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali raf'in, pada mahal rafa, mubtada, itu menjadi mubtada anta. Wa ta'u, dan bermula ta, harfu khitabin, itu adalah huruf khitab. Oh benar, ini an ya. An dia jadi mubtada. Fa'an, maka bermula lafaz an, dhamiru raf'in, itu adalah dhamir rafa munfasilin, yang munfasil. Munfasilun, yang munfasil, mabniyun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali raf'in, pada mahal rafa, mubtada, itu menjadi mubtada. Wa ta'u, dan bermula ta, harfu khitabin, itu adalah huruf khitab. Ya. Wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun, khobarul mubtada, itu adalah menjadi khobar mubtada, marfu'un, yang dirofakan bi dhammati zahirati, dengan dhammah zahirah. Seperti itu. Wa anti, dan lafaz anti bi kasri ta'i, lil mukhatabatil muannasati, untuk mukhatabah muannasah, yang diajak bicara itu perempuan. Fi nahwi qaulika, dalam seumpama contoh ucapan kau, anti qaimatun. Fa'an, maka bermula an, dhamiru raf'in, itu adalah dhamir rafa munfasilun, yang munfasil, mabniyun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahali raf'in, pada mahal rafa, mubtada, itu menjadi mubtada. Wa ta'u, dan bermula ta, harfu khitabin, itu adalah huruf khitab. Wa qaimatun, dan berlafaz qaimatun, khabarul mubtada'i, itu adalah khabar mubtada, marfu'un, yang dirofakan bi dhammati zahirati, dengan dhammah yang zahir. Yang jelas. Wa antuma, dan bermula lafaz antuma, lil musanna, untuk mana tasniyah, sama saja karena ada itu antuma. Zakaron, itu laki-laki, au muannasan, atau perempuan. Jadi antuma itu boleh dipakai buat keduanya, bisa perempuan, bisa laki-laki. Fi nahwi qaulika, semua contoh ucapan kau, antuma qaimani, lafaz antuma qaimani. Fa'an, maka bermula an, dhamir raf'in, itu adalah dhamir rafa munfasilun, yang munfasil, ya. Mubtadaun, itu menjadi mubtada, mabniyun, mabni ala sukun, atau sukun, fi mahali raf'in, pada mahal rafa. Wa ta'u, dan bermula ta, harfu khitabin, itu adalah huruf khitab. Wal mimu, dan bermula mim, harfu imad, itu adalah huruf imad. Gitu. Jadi mim di situ ialah huruf imad, sebagai pegangan, pembeda antara mutakalim, pembeda antara mukhatab mufrad dan musanna. Kalau misalkan nggak ada mim, coba antu, anta, gitu kan, anta, ya, anta. Kalau nggak ada mimnya, maka dibaca jadi anta, maka kan itu menunjukkan kepada mufrad kan, maka diperlukan itu huruf imad. Nah, alifnya, wal alifu harfun, itu huruf dalun yang menunjukkan ala tasniyah, di atas tasniyah, seperti itu.
Wa qaimani dapat qaimani bermula dapat qaimani khobarul mubtada itu adalah khobar mubtada marfu'un dirafa'kan bil alif dengan alif. Ya nahu karena sesungguhnya ia musanna karena sesungguhnya ia qaimani. Musanna itu adalah isim tasniyah. Seperti itu. Wa antum dan lapat antum dan bermula lapat antum di jam'i zukuril mukhatabina itu untuk jamak muzakkar yang mukhatab. Ya. Fi nahwi qaulika dalam semua contoh ucapanmu antum qaimuna. Lapat antum qaimuna. Fa'an maka bermulaan dhamiru raf'in itu adalah dhamir rafa' munfasilun yang munfasil. Mubtada'un yang menjadi mubtada mabniun mabni ala sukun atau sukun fi mahal raf'in pada mahal rafa'. Wa ta'u dan bermula ta' harfi khitabin itu huruf khitab tanya ini. Wal mimu dan bermula mim alamatul jam'i itu adalah tanda jamak. Seperti itu. Wa qaimuna dan bermula lafaz qaimun khobarul mubtada'i itu menjadi khobar mubtada marfu'un yang dirafa'kan bil wawi dengan waw. Ya nahu karena sesungguhnya itu qaimun jam'u mudzakkarin salimin itu ialah jamak muzakkar salim. Wa antum dan lafaz antum. Wa antunna dan lafaz antunna. Di jam'il inasil mukhatabati itu untuk jamak muannas mukhatabah. Fi qaulika dalam ucapan engkau antunna qaimatun. Lafaz antunna qaimatun bermula kalian perempuan, qaimatun itu berdiri kalian perempuan. Fa'an maka bermulaan dhamiru raf'in itu adalah dhamir rafa' ya. Munfasilun yang munfasil. Mubtada'un yang menjadi mubtada mabni yang mabni ala sukun atau sukun fi mahal raf'in pada mahal rafa'. Wa ta'u dan bermula ta harfu khitabin itu adalah huruf khitab. Ya. Ta'nya itu huruf khitab. Menunjukkan kata yang diajak bicara lah. Engkau, anta kan engkau artinya kamu. Ta'nya itu huruf khitab. Terus wa nun dan bermula nun alamatu jam'i niswati itu adalah tanda jamak niswah. Wa qaimatun dan bermula lafaz qaimatun khabarul mubtada itu. Khabarul mubtada'i itu adalah khabar mubtada. Marfu'un dirafa'kan bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang jelas. Ya, jelas di dhammahnya. Wa huwa dan sekarang kita masuk ke dalam isim dhamir ghaib. Wa huwa dan bermula lafaz huwa lil mufradil ghaibi itu untuk mufrad ghaib fi nahwi qaulika dalam semua macam ucapanmu huwa qaimun bermula ia qaimun itu berdiri. Huwa itu menunjukkan kepada muzakkar ya. Ya mufrad muzakkar ghaib qaimun itu berdiri. Bahwa maka bermula lafaz huwa dhamiru raf'in itu adalah dhamir rafa' munfasilun yang munfasil yang terpisah mubtada'un yang menjadi mubtada mabniun mabni ala fathi atas fathah fi mahal raf'in pada mahal rafa' karena dia kedudukannya menjadi mubtada. Dia mabninya mabni fathah cuman pada mahal rafa'. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khabaruhu itu menjadi khabarnya marfu'un dirafa'kan bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang jelas. Wa hiya dan bermula lafaz hiya lil mufradatil ghaibati itu untuk mufradah ghaibah. Ya, mufrad untuk satu orang perempuan. Ya, yang ghaib. Fi nahwi qaulika dalam semacam ucapanmu, dalam seumpama contoh ucapanmu hiya qaimatun. Nah, hiya qaimatun. Nah, kalau perempuan harus pakai tak ini ya, tak marbutoh. Supaya untuk mencirikan bahwa itu perempuan. Nggak bisa hiya qaimun, tapi hiya qaimatun gitu. Fa hiya maka bermula hiya dhamir raf'in adalah dhamir rafa' munfasil yang munfasil mubtada yang menjadi mubtada mabniun mabni ala fathi atas fathah fi mahal raf'in pada mahal rafa'. Wa qaimatun dan bermula lafaz qaimatun khabarul mubtada'i itu menjadi khabar mubtada marfu'un yang dirafa'kan bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang jelas. Wa huma dan bermula lafaz huma lil musannal ghaibi itu untuk musannah ghaib menunjukkan kata dua orang yang ghaib ya, dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kayak contoh dalam isim dhamir itu huwa huma
hum. Itu untuk mufrad. Terus apa lagi? Mufrad muzakkar ghaib, terus tasniyah muzakkar ghaib, jamak muzakkar ghaib. Hum. Nah, huma dia itu bisa masuk ke laki-laki ataupun ke perempuan. Contoh huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, ada dua tuh. Sawaun sama saja karena ada itu huma, muzakaron itu laki-laki, au mu'annasan atau perempuan. Finahwi qaulika dalam seumpama contoh ucapanmu, huma iman. Wa imani. Ya. Huma imani. Huma imani. Fahuma maka bermulapat huma dhamir raf'in itu adalah dhamir rafa munfasilun yang munfasil. Mubtadaun yang menjadi mubtada mabniun yang mabni ala sukun di atas sukun. Fi mahalli raf'in pada mahal rafa wa qaimatun dan bermulapat qaimatun. Wa qaimani dan bermulapat qaimani khabaruhu itu menjadi khabarnya. Marfu'un yang dirafakan bil alif dengan alif li'annahu karena sesungguhnya itu qaimani musannan itu adalah isim tasniyah. Tuh. Wahum dan bermulapat hum li jam'i zukuril ghaibina itu untuk jamak muzakkar yang ghaib. Iya jamak. Finawi qaulika dalam seumpama contoh ucapanmu hum qaimuna. Bermula mereka qaimuna itu berdiri mereka. Fahum maka bermulapat hum dhamir raf'in itu adalah dhamir rafa. Munfasilun yang munfasil mubtadaun yang menjadi mubtada mabniun mabni ala sukun atau sukun fi mal raf'in pada mal rafa wa qaimuna dan bermulapat qaimuna fa mana nih wa qaimuna dan bermulapat qaimuna khabaruhu itu menjadi khabarnya marfu'un yang dirafa'kan bil wawi dengan waw li annahu kana sesungguhnya itu qaimun jam'u muzakkarin salimin itu adalah jamak muzakkar salim seperti itu. Wahunna dan lapat hunna jam'il inasi itu untuk jamak muannas al-ghaibati yang ghaibah. Finahi qaulika dalam seumpama contoh ucapan hunna qaimatun. Fahunna maka bermulapat hunna dhamir raf'in munfasilun itu adalah dhamir rafa yang munfasil. Mubtadaun yang menjadi mubtada mabniun mabni 'alal fathi atas fathah fi mal raf'in pada mahal rafa. Qaimatun dan bermulapat qaimatun khabaruhu itu menjadi khabarnya marfu'un yang dirafa'kan bi dhammati dhahirati dengan dhammah yang jelas. Nah. Semua kemudian innal musannifa bahwa sesungguhnya Imam Musannif rahimahullah taala masalah memberikan contoh ianya musannif liwuqu'i ba'idiha untuk terjadinya sebagiannya itu domir ya mubtadaan akan mubtada biqaulihi dengan perkataan Imam Musannif nahu itu seperti contoh qaulika ucapanmu ana qaimun wa nahnu qaimun lapat ana qaimun wa nahnu qaimun wa taqaddama dan telah terdahulu i'rabul misalaini oleh i'rab keduanya itu ana qaimun wa nahnu qaimun. Wama dan perkara asbah yang menyerupai itu mak dari akan demikian itu contoh minal amsilatis sabiqati dari contoh-contoh yang telah terdahulu. Jadi seperti itu Imam Musannif memberikan contoh terjadinya sebagian domir akan mubtada dengan perkataannya ana qaimun wa nahnu qaimun yang udah kita bahas nih barusan. Nah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan khobar ya. Khobar kebagi dua, ada mufrad dan ghair mufrad. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada sebuah kesalahan ya dalam pembacaan kitab ataupun pensyurahan kitab, mohon koreksi di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.